ya, sehingga menjadi bisa berkembang kan gitu. Nah harapan kita sih begitu, artinya ini rencana sih menjadi agenda tahunan dari PSKS Kabupaten Bogor. Jadi besok lusa kita akan laksanakan, bahkan mungkin bukan per tahun, jadi per 6 bulan sekali. Pertama, menguatkan kesetiakawanan sosial di antara seluruh organisasi sosial. Kedua, bagaimana output dari setiap event itu terukur dengan apa? Berubahnya nasib masyarakat itu. Lalu awalnya beberapa event sekitar 9 kegiatan yang dilakukan dari mulai penghijauan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan tangkap bencana di desa itu buat para desa aja 40 orang, terus pesarayaan. Di sana kita juga akan hibur, saya memang udah ngobrol dengan Teknik dan Kang Ramdhani. Di sana itu kita bikin bagaimana ya semacam trauma healing lah, karena di sana sekarang ini juga bencana. Kedua, di sana bagaimana juga kita menghibur rakyat berbentuk konkret. Saya kemarin bilang, Kang Ramdhani kalau manggil Iwan Fals berapa? Kalau manggil Sreng berapa? Pokoknya kita bahagiakan rakyat Sukawangi gitu. Kebetulan bagi menghibur rakyat kita, walaupun mungkin bisa jadi Iwan Fals saya KW4, Sreng KW4 kan gitu. Jadi yang kira-kira minim kos lah. Tapi tetap Sreng itu namanya kan, Sreng KW4. Di sini ada kebetulan Sreng kerja nih, kan saya bersama King Kucok kan ya sebelumnya di Sreng Kabupaten Bogor, yang kedua di beliau ya, akan ya. Jadi bisa dikomunikasikan dengan Om Kakak atau Om siapa? Grup-grup itu termasuk kemarin juga ada wacanakan, artinya di sana itu sebetulnya bagaimana kita betul-betul konkret bagaimana mengimplementasikan, mengaplikasikan kesejahteraan sosial kan gitu, dengan membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Di sini juga kita akan bangun rumah kita layak huni, kita akan bangun pasung-pasung dan sebagainya, dan ini mudah-mudahan langsung desa di sana menjadi maju, harapan kita begitu. Nah itu akan terus kita gulirkan, dan insya Allah besok kita rapat dengan seluruh perusahaan di Kabupaten Bogor. Kita akan mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Bogor bagaimana acara charity sosial Qatar Fest gitu kan, ini bisa konkret, bisa terasa dan menjadi realita output maupun outcome-nya. Lalu kembali ke hari ini, bahwa hari ini ada kita bagikan sekitar 50 bibit alpukat ya untuk para kecamatan, dan sisanya 1000 lebih itu kita akan rencanakan untuk program penghijauan di Sukawangi. Kebetulan di Sukawangi itu dataran tinggi, dan ternyata memang buah yang satu-satunya baik berbuahnya itu ya cuma alpukat kalau di sana, sehingga cocok konturnya itu untuk budidaya dan termasuk program pemberdayaan pemuda di sana. Dan saya sudah komunikasi dengan Karang Taruna Desa Sukawangi, Kang Riki, beliau sangat welcome dan memang super betul ketika memang alpukat yang dikirim di sana. Kamu di belakang jeng-jeng dan sebagainya mau jadi Kang kaliti gitu kan, karena memang datarannya sangat tinggi gitu kan, kecuali pinus dan sebagainya. Tapi kalau buah-buah ya hanya alpukat dan cocok. Kebetulan hari ini Bogor Apo ini memang kita coba berbeda dengan kemarin yang masih kemarin. Kalau sekarang mungkin Kang Ruslan insya Allah bukan hanya kita berikan bibit, ke depan seandainya para ketua atau siapapun yang mau menanam alpukat itu kita akan intens ya untuk komunikasi atau konsultasi terkait dengan budidaya alpukat. Semoga dari Bogor Apo ini, program Bini dan Kang Ruslan ini bisa betul-betul terasa manfaatnya oleh para fokus Karang Taruna. Dan saya sudah dicoba Kang Denny ini kemarin yang 20 pohon saya tanam di kebun saya gitu kan. Bukan berarti KKN juga, cuma daripada dipelatih Lubin terus kita dipelatih gitu kan. Nanti mudah-mudahan buahnya bisa dipelatih oleh kita semua lah. Yang pasti besok insya Allah setahun dari Kang Haji, daun lama bisa dipanen kalau daunnya ada gitu. Alhamdulillah insya Allah ikan raksa 10 aja bareng di rumah saya. Insya Allah tinggal mungkin feedbacknya Kang Haji saya nang bukan Haji pengalian gitu lah di luhur gitu. Pengalian gitu lah pun agak ada di Kang Haji gitu. Cirian mau nama di film belum ada Haji di situ. Artinya insya Allah saya tawarkan di Kang Haji untuk mengikat buah mana yang mau diikat, silakan pilih dan silakan dinikmati nanti di 3 hari kemudian. Karena kemungkinan itu akan jatuh juga. Karena begitu saya lihat itu dulu gede banget gitu, sekitar 5 kiloan lah rata-rata per butir gitu. Jadi saya lihat ya adalah 20-30 ada dari 5 pohon itu. Yang pasti sementara itu saja, dan mudah-mudahan terakhir ya harapan saya sih bukan hanya sekarang diambil, tapi langsung bisa ditanam, dan itu harapan saya itu di-share oleh teman-teman di setiap kecamatan, bahwa teman-teman hari ini konkret untuk melakukan konsep pemberdayaan dengan konsep namanya Bogor Apo.
Saya pikir itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor. Selanjutnya mungkin ada sedikit pemaparan atau tambahan dari Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bogor, Kang Hendra Tirtana. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kang Aday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan sosial. Salam. Dan saya banggakan si ganteng Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor. Amin. Ini ketua yang sangat nyentrik. Mudah-mudahan kita doakan sehat selalu. Amin. Panjang umur dan tahun-tahun berikutnya bisa menampung aspirasi kita. Amin. Ya, yang saya hormati Ketua Tuan Rumah Ketua Karang Taruna Cibinong, Kang Deni, yang sekarang sudah berubah terkenal namanya jadi Sunan Gajah. Kang Ruslan, Kabid Pertanian ini adalah program lanjutan dari hasil rapat kerja sebetulnya bahwa Bogor Alpo ini menjadi program utama dari Kabupaten Bogor. Walaupun memang hambatan-hambatan pasti ada, hambatan kemudian peluang-peluang yang diambil orang juga ada dan lain-lain. Tapi kita terus berjalan. Alhamdulillah hari ini kita akan membagikan bibit alpukat untuk setiap kecamatan. Walaupun nanti ada beberapa yang akan dibawa ke Sukawani, karena memang konturnya di sana agak cukup baik untuk alpukat. Dan teman-teman, para ketua, para sekretaris yang hadir hari ini, yang saya banggakan, walaupun beberapa, karena tadinya kita minta pagi, tapi ternyata sampai hari ini pun masih satu-satu yang baru datang. Tapi alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Ini adalah bagian dari program kita, program dari Kabid Pertanian, Kang Ruslan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus sambil nanti dikontrol sebetulnya pertumbuhan, kemudian panennya pun bisa dijual ya di sini langsung gitu. Artinya teman-teman bukan hanya menanam saja lalu ditinggalin gitu, hanya mengambil lalu ditinggalkan. Ini harus dirawat, nanti secara teknis perawatannya, kemudian teknis bagaimana cara menanamnya, Kang Ruslan nanti saya mohon untuk bisa memberikan masukan buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa mentreatment ini alpukatnya harus seperti apa kan gitu. Yang selanjutnya tanggal 18, 19 sampai 20 kita punya agenda HKSN. Ketua panitianya Kang Irfan, ketua kita. Beliau jadi ketua panitia HKSN 2021 di Sukawani. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa ke sana karena dibutuhkan juga masa yang jumlah banyak. Walaupun konsepnya kemah bakti, nanti mungkin teman-teman bawa tenda masing-masing. Jadi camping orang konsepnya, bawa tenda masing-masing, baik tenda dom atau tenda apapun lah mangga. Peralatan camping, kemudian ya tendanya, jaketnya segala macam. Itu nanti kita hanya memfasilitasi tempat untuk teman-teman mendirikan tenda. Plus makan kita sudah sediakan dapur umum dan lain-lain. Jadi teman-teman ke sana itu jangan hanya bawa seragam tapi bawa peralatan untuk camping. Kita sudah plot untuk teman-teman Karang Taruna. Jangan sampai kalah sama PSM lah. Ya. Jadi teman-teman diminta partisipasinya walaupun Sukawani ini agak lumayan nggak jauh sih, dekat, cuman jalannya aja yang kurang baik gitu. Nah, itu permintaan dari pemerintah kita bahwa Sukawani itu adalah desa terjauh dari Kabupaten Bogor perbatasan dengan Cianjur. Nah di sana juga banyak potensi, teman-teman bisa mengenal wilayah di sana. Dan itu akan dijadikan sebuah demplot pilot project buat kedepannya. Saya kira teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Dan tadi Ketua Dramaga minta untuk disegerakan, akan dari Dramaga ya? Karena akan mengantar, ada yang sakit ya? Ada yang sakit di rumah sakit, jadi mohon untuk disediakan saja untuk Dramaga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sekjen, banyak lika-likunya, banyak kurang lebihnya. Mudah-mudahan terus kita sempurnakan ke depannya. Jadi ini perjuangan dari Kang Irfan, alhamdulillah, sehingga bibitnya pun bisa diambil dari Karang Taruna Kecamatan Cibinong, karena
di Cibinong ini memang sudah melakukan pembibitan alpukat. Jadi kita program ini sejak awal alhamdulillah ada peningkatan. Saat ini sudah memfasilitasi nih teman-teman Karang Taruna di Kecamatan Cibinong yang membibit sehingga bibitnya diambil untuk program ini. Nah ini terima kasih Kang Irfan atas perjuangannya sehingga ini bisa terrealisasi. Kemudian harapan kami di Karang Taruna Kabupaten kaitan dengan pembagian bibit ini, bibit yang kita tanam itu benar-benar ditanam, kemudian tepat sasaran. Jadi mungkin nanti di lapangan banyak macam-macam realisasinya, bisa jadi dibagikan, bisa jadi ditanam di satu tempat yang memang dia bersedia ditanam dan memang hobi atau passionnya sudah di pertanian gitu. Kalau bisa seperti itu malah akan tingkat keberlanjutannya akan lebih bagus. Bahkan kami di atas nama Karang Taruna Kabupaten di Ketua Bidang Pertanian bersedia memfasilitasi. Kalau ada teman-teman yang serius, bibit yang dibagikan selain ditanam dan kita kontrak juga buahnya. Jadi nanti kita yang nanam itu nggak bingung untuk jual buahnya, kita bisa ambil buahnya gitu. Nah, kumpulnya di sini kita nih pengen musyawarah nih, bagusnya gimana sih gitu dari yang sudah pembagian bibit ini kita nih supaya ada perbaikan, supaya lebih baik lagi apa nih yang kita bisa lakukan gitu. Jadi jangan sampai cuma hanya dibagi bibit dari tahun ke tahun. Kita sering lihat di dinas pertanian maupun di dinas-dinas lainnya bagi-bagi bibit tapi nggak ada tuh kelanjutannya. Nah kita pengen Karang Taruna itu tampil beda. Di bawah kepemimpinan Kang Irfan kita pengen bikin sesuatu yang berbeda, perbaikan di mana benar-benar ketika bagi bibit itu benar-benar memberikan efek perubahan, efek peningkatan perekonomian baik di Karang Taruna khususnya ataupun di masyarakat. Karena mungkin nanti di lapangan realisasinya saat enggak semua orang bisa kita paksakan untuk nanam. Ya kan, bisa jadi memang teman Karang Taruna nih bukan passionnya nanam gitu kan. Nah kita nggak bisa paksakan. Bisa jadi nanti Karang Taruna di kecamatan atau di desa kerjasama dengan yang memang petani dia biasa nanam. Nah tapi nanti buahnya dikontrak sama Karang Taruna desa, nanti Karang Taruna Kabupaten yang akan memfasilitasi untuk belinya gitu. Sehingga kita bisa musyawarahkan nih, kita bisa atur porsi-porsinya. Misalnya Karang Taruna desa dapat nggak nih, Karang Taruna kecamatan dapat nggak nih, Karang Taruna kabupaten dapat nggak nih dari buahnya itu. Gitu. Itu kan sebenarnya bisa kita musyawarahkan bersama supaya benar-benar memberikan efek keberlanjutan, efek manfaat. Gitu. Harapan kami di bidang pertanian seperti itu. Gitu. Maka kita buka musyawarah aja sebelum mungkin kalau teknis untuk penanaman saya rasa tidak sulit ya, apalagi kalau teman-teman nanti yang sudah biasa menanam itu tidak sulit gitu. Nah, atau bisa nanti kita tanya jawab aja untuk menanamnya gimana gitu. Tapi sebelum ke situ kira-kira mohon masukan sarannya bagaimana supaya pembagian bibit ini benar-benar bisa terrealisasikan dengan baik, memberikan efek manfaat yang lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Itu dulu mungkin, maka musyawarah aja. Izin Pak Ketua gimana ya? Ya biar ada masukan gimana mungkin kan. Bogor Apo ini saya sama Kang Ruslan udah hampir 3 tahun ya, 3 tahun perjalanan dengan lika-liku hanya ingin punya satu tujuan bahwa Kabupaten Bogor ini punya buah khas. Dari analisa Kang Ruslan ya, sesuai dengan bidang dan keahlian beliau bahwa alpukat ini memang punya potensi ekonomi yang luar biasa. Dan belum ada ya satu wilayah pun yang memang sentra buah alpukat gitu ya. Dari hasil analisa dan kajian-kajian yang dilakukan, ternyata alpukat ini cocok sebetulnya dari ketinggian ya. Jadi kalau bicara di Kabupaten Bogor ini sebetulnya semua wilayah cocok gitu ya dari ketinggian itu. Yang kedua mungkin ini kita jadikan suatu pembeda di Karang Taruna ini pada saat kita menerima bibit. Ya benar-benar sesuai dengan tujuan, dalam artian nggak seremoni, nggak salah-salah. Yang ketiga mungkin dikhawatirkan juga ya, dalam artian gini, ini program ini bukan menjadi proyek Karang Taruna Kecamatan Cibinong gitu ya. Jadi bukannya kita ngejar-ngejar kayak beberapa bulan yang lalu, sedikit ada ya dinamika lah ya pada saat penyerahan waktu itu kita ada penolakan
itu bukan semata-mata kita kejar proyek Cibinong itu biar dapat proyek bibit alpukat, enggak gitu ya. Tapi kami di sini berpikiran bagaimana program ini memang benar-benar jadi program monumental yang akan diingat gitu ya. Ini kalau misalkan bicara alpukat di Bogor, karang taruna pasti akan teringat oleh masyarakat Bogor. Itu harapan kami gitu, harapan kami untuk program ini. Jadi program ini benar-benar punya menjadi program unggulan Karang Taruna Kabupaten Bogor. Memang target kami tetap, jadi target itu bukannya misalkan hanya berapa kecamatan. Target kami tetap semua desa itu ada pohon alpukat. Targetnya gitu, teman, langkah-langkah selanjutannya tetap kita perjuangkan bagaimana benar-benar penyebaran pohon alpukat ini bisa berjalan. Malah saya kalau dibilang tak kebun enggak ya, impian besar saya 10 tahun sudah bisa wujud, 10 tahun sudah bisa terwujud bahwa Kabupaten Bogor ini menjadi sentra pohon alpukat. Dan saya yakin, aku yakin dengan komponen Karang Taruna yang sampai ke tingkat desa ada orang-orangnya dan daerahnya sekarang sudah lumayan tinggi, semangatnya juga luar biasa. Insya Allah bisa terwujud gitu ya. Jadi buat saya impiannya agak gede dikit lah ya. Kenapa di sini Kang Ruslan menawarkan kita siap misalkan menampung pohon alpukatnya? Karena orientasi kita bukan bicara hanya lokal. Orientasi kita insya Allah syukur-syukur bisa ekspor juga, syukur-syukur bisa ada program-program turunan. Jadi hasil alpukat ini bisa diolah segala macam. Jadi buat saya Karang Taruna itu harus punya impian yang besar, jangan nanggung gitu ya, jangan tanggung-tanggung karena kita memang punya kans untuk menjadikan alpukat ini benar-benar unggulan di Kabupaten Bogor. Mungkin gambar itu aja, jadi kita niatkan aja bahwa program ini kita seriusin, program ini kita harus punya komitmen bersama bahwa program ini harus berhasil. Kita tunggu 10 tahun kemudian Kang Irfan sudah purna, Kang Endas sudah purna, punya catatan sejarah minimal apa sih yang kita inginkan setelah kita kasarnya tua nanti. Kita pengen mencatatkan sejarah kita pengen memberikan sesuatu hal yang memang berkesinambungan buat generasi kita yang akan datang. Mungkin gambaran besarnya seperti itu. Kurang lebih saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memang bibitnya tidak banyak, cuma 50 per kecamatan. Kalau bisa memang harapan saya sih tidak perlu disebarkan keseluruhan dulu untuk pilot project awal ini. Lebih baik disentralkan, misalnya ketika memang ada KT desa mana yang memang ada lahan, kedua juga si Karang Taruna desa itu siap, tapi jangan hanya KT desa itu yang menanam. Kenapa tidak sih menjadi program bersama seluruh pengurus untuk silaturahmi awal ya, semua ikut menanam. Jadi masing-masing di lahan itu, di satu titik itu, semua punya pohon yang nggak apa-apa atas nama masing-masing di situ. Sebagai tadi kalau bicara monumental ya, jadi kenangan di bawah saya pernah di sini titiknya. Dan itu kalau perlu bikin prasasti di situ kalau masing-masing. Gus Ajis, ya artinya mungkin khawatir, ya mohon maaf ya, umur kan ada yang tahu ya Gus. Bisa jadikan Gus duluan saya belakangan, bisa jadi saya belakangan Gus duluan ya gitu. Artinya di sini dituliskan kalau perlu ada tanda tangan Gus Ajis di situ. Artinya ini juga penting. Saya pikir daripada kita menyebar tapi tidak terurus, lebih baik di satu titik. Bahkan mudah-mudahan lahan itu bisa menjadi titik komunikasi bersama sekecamatan gitu. Jadi selain kita kumpul di situ bikin saung sederhana, bikin saung kecil buat sering kumpul di situ. Sambil di situ kita melihat perkembangan pertumbuhan dari alpukat yang kita tanam bersama. Jadi walaupun di situ desa mana, tapi menanam bersama-sama menjadi program bersama, dan itu kita upload bersama-sama bahwa Bogor Apo sudah konkret direalisasi oleh teman-teman Karang Taruna di setiap kecamatan kan gitu. Ini bukan hanya bicara pencitraan, tapi apa sih bagaimana kita memberikan virus positif, virus baik ya ke seluruh masyarakat kan gitu. Bahwa anak muda juga tidak hanya diam, tapi anak muda juga bisa menjadi petani-petani milenial yang memang konkret berbuat untuk masyarakat. Saya pikir itu saja, artinya momentum ini dijadikan sebagai momen untuk bagaimana menyebarkan ke masyarakat bahwa ada peluang-peluang bisnis, ada peluang-peluang usaha, sehingga benar-benar dari sini akan menyebar ke masyarakat, sehingga masyarakat akhirnya kan konsultasi ke Karang Taruna kecamatan bahwa ini ada, termasuk mungkin ya hitungan bisnis segala macamnya nanti kita sampaikan ke masyarakat, edukasi ke masyarakat bahwa ada peluang bisnis di alpukat ini. Jadi daripada disebarkan per desa 2-3, lebih baik di satu titik desa mana yang betul-betul siap. Lalu gerakan bersama seluruh pengurus desa sekecamatan itu. Saya pikir itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih.
Nah, ini cikal bakal. Jadi teman-teman nanti setelah misalkan teman-teman ada di satu titik menanam 50 pohon ini nanti kan bisa dijelaskan sama Kang Ruslan, ada pruning, ada pemangkasan. Nah, dari pemangkasan itu teman-teman misalkan menjelang 3 bulan itu teman-teman menyiapkan bibit biji-biji alpukat, nanti di stack, disambung pucuk dari yang 50 pohon ini kan bisa apa, kita sambung pucuk kembali dengan mengumpulkan biji-biji dari rumah makan, kita semai, kita pucuk. Nah, nanti teman-teman dari kecamatan itu jangan selalu mengandalkan anggaran dari pemerintah, jangan nunggu lagi tahun besok ada nggak, kalau malam kita nggak tahu ya, karena kan regulasi masih terus bisa berubah-ubah. Jadi harapannya itu dari 50 pohon ini cikal bakal teman-teman misalkan di sana sambung pucuk lagi, kita pun insya Allah Kang Erwin, Kang Mul sama kita siap mengajarkan sambung pucuk, disambung pucuk teman-teman sebarkan ke desa-desa. Itu kenapa saya punya keyakinan ke depannya setiap desa pasti ada kalau regulasi dijalankan atau misalkan program ini benar-benar dijalankan seutuhnya, jangan nanggung gitu ya. Jadi 3 bulan pruning, pucuknya diambil, disambung lagi, dari hasil sambungan itu bisa disebarkan ke desa gitu. Gambarannya desa. Jadi branding, kalau Bogor ini punya satu buah yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain, karena belum ada kan kota atau kabupaten alpukat kan. Jadi arahnya ke sana kan, kira-kira itu. Pokoknya program penghijauan lah. Iya, maksudnya kan brandingnya alpukat kan. Iya. Jadi bisa jadi ajang buatnya juga tuh, citraan juga alpukat ini ya. Bawah hijau. Jadi bertanya kan Pak, di Kelapa Nunggal kita sudah ada lapak bibit gitu ya namanya, yang kelola sama Pak Pengusaha Pariwisata Ambo. Di sana ada tamu kami. Nah, kebetulan ada apa ya bahasanya, bukan hibah ya, ada MOU dengan satu perusahaan di Kelapa Nunggal. Kita dikasih berapa 5 hektar di sana. Nah itu tapi datarannya gunung gitu kan, dan kondisinya bukit, kondisinya panas di sana gitu kan. Ya kalau Kelapa Nunggal kan berbaur dengan semen dan sebagainya gitu kan sana. Apa kira-kira bisa hidup gitu kan di sana? Jadi tadi sih kita ada ide yang 50 ini mau kita jadikan buat kelinci percobaan lah gitu dasarnya. Kita coba dulu, kalau emang nanti kiranya bagus, mungkin kedepannya kan bisa kerjasama kembali gitu. Tapi kira-kira kalau kontur lahan tanahnya itu pegunungan, itu kan bukit, itu bisa tidak ya? Gitu. Langsung aja. Baik, sebelum dijawab, mungkin saya jelaskan dulu bibit yang kita bagikan ini jenisnya alpukat Miki. Ya. Alpukat Miki itu juara lomba buah unggul Nusantara tahun 2018. Ya. Kelebihannya apa sih alpukat Miki ini? Pertama, dia buahnya tidak mengenal musim, dia berbuah terus. Daunnya nggak dimakan ulat, ya. Daunnya tidak dimakan ulat. Jadi kalau kita tanam di halaman rumah pun nggak khawatir ada ulat yang banyak makan daunnya. Kemudian dia sangat-sangat produktif. Jadi dia satu pohon itu bisa mencapai 200 sampai 300 kg per pohonnya. Usia 3 tahun dia sudah mulai buah, ya. Biasanya 2,5 tahun sampai 3 tahun itu sudah mulai berbuah. Nah, kenapa salah satu perbaikan yang ingin kita lakukan dalam program ini, kalau yang kemarin itu jujur bibitnya nggak jelas. Jadi ada yang Miki, saya lihat ada yang Miki, tapi juga banyak yang tidak Miki. Tapi yang untuk saat ini kenapa kita ambil supaya teman-teman tanam itu setelah berbuah kualitas buahnya bagus juga gitu. Dan harga Miki itu saat ini kalau di petani itu 25 ribuan, di petani ya. Eceran itu 35.000 sampai dengan 65.000, tergantung kita belinya di mana. Kalau kita belinya di Avocado Land itu 65.000, jenisnya Miki juga. Di Super Apo 65.000, tapi umumnya harganya 35 sampai 45.000 ecerannya. Nah, dengan 50 pohon aja kalau kita hitung nggak usah 25.000 lah, kita hitung 10.000 aja per kilonya. Rata-rata 200 kilo, berarti sepohonnya 1 juta. Sepohon 1 juta. Kalau 50 pohon, satu pohon berarti 2 juta ya, 2 juta. Kalau 50 pohon berarti 100 juta. Setiap tahun, ya kan? 1 tahun 2 kali panen, tapi panen raya 1 kali biasanya. Panen raya 1 kali gitu.
Nah itu kan lumayan perputaran perekonomian di masyarakatnya ketika ini bisa terrealisasi dengan baik. Walaupun mungkin kita sebagai Karang Taruna tidak terdampak secara langsung, tapi mudah-mudahan di masyarakat tuh ada pergerakan. Apalagi tadi yang Kang Redi bilang setelah kita tanam, enggak sudah sampai tanam tapi kita ngebibitin juga gitu. Karena kalau kita bisa ngebibitin sendiri terus kita bagi-bagi sebagai kegiatan sosial Karang Taruna di masyarakat itu juga modalnya jadi sedikit tuh, bisa gitu kan. 200 kilo per pohon. Nah kemudian tadi di Kelapa Nunggal bisa nggak? Alpukat itu di ketinggian semakin bagus, semakin tinggi semakin bagus. Oh iya, salah satu keunggulan alpukat Miki ini dapat berbuah di ketinggian 5 mdpl sampai dengan 1200 mdpl. Jadi dia sudah terbukti. Jadi satu-satunya jenis alpukat di Indonesia yang paling adaptif, dia dapat tumbuh dan berbuah di ketinggian 10 mdpl sampai dengan ketinggian 1200 mdpl. Tumbuh dan berbuah, udah terbukti kalau yang Miki gitu. Nah, yang penting diperhatikan kalau tanam alpukat itu, semua alpukat dia nggak mau tanah sawah. Jadi kalau tanah yang digali setengah meter sampai 1 meter ada air, lebih baik jangan. Hindari itu terutama. Bagusnya di ketinggian, kalau digali tanahnya ya kedalaman airnya di kisaran 3 meter itu udah bagus. Lebih dalam lebih bagus. Karena kalau kedalaman airnya pendek, biasanya usia 2 tahun dia bukan malah tumbuh tapi malah mulai mati. Gitu. Itu yang paling penting diperhatikan. Jadi, nah kaitan dengan Kelapa Nunggal, tinggal tanahnya itu ada tanahnya nggak kan? Kan di sana kan kawasan kas ya, kapur ya. Nah itu dia pas digali itu tanah atau wadas langsung. Ya. Kalau masih ada tanahnya masih bisa. Yang penting tadi tidak tanah yang menggenang air. Dia nggak mau kalau alpukat. Kalau durian masih mau lah, tapi kalau alpukat nggak mau. Jadi di dataran rendah itu berbuah, di dataran tinggi berbuah. Di dataran tinggi lebih cepat berbuahnya. Di dataran tinggi lebih cepat berbuahnya. Perbedaannya kalau di dataran rendah itu buahnya lebih manis, warna buahnya lebih tajam, tapi kulit buahnya lebih tipis. Tapi kalau di dataran tinggi berbuahnya lebih cepat, warna buahnya nggak terlalu kuning, dia mulai agak pudar, kulit buahnya lebih tebal. Produktivitasnya lebih banyak di dataran tinggi. Artinya dia lebih cepat berbuah, lebih banyak gitu. Cuma emang kualitas buah lebih bagus di dataran rendah. Artinya rasanya, warnanya lebih kena, lebih dapat bahkan. Tapi untuk Miki itu rasanya memang sudah sudah standar, di atas standar lah, sudah enak buahnya. Contoh buahnya bisa kan kalau mau beli? Gus lah. Di Sabah Desa akhir tahun, saya akan langsung ke lokasi kebun alpukat. Jadi acaranya di kebun alpukat. Makanya kenapa harus satu titik. Jadi kalau ini, jadi kita Sabah Desa itu di kebun alpukat dan sekaligus bantu pupuk dulu awal. Jadi kalau sekarang ada alokasi beli pupuk yang minimal NPK atau apa ya. Nah, kita langsung pemupukan aja di lokasi Sabah Desa. Kelapa Nunggal mau pina di kebun alpukat. Makanya harus di satu titik aja kalau bisa mah, jangan di beberapa titik. Jadi kunjungannya langsung ke kebun alpukat semua kita. Ya. Kemudian tanah galiannya kita aduk sama skam mentah atau skam ayam. Jadi bubuk ayam kan udah skamnya tuh, diaduk sama itu, diuruk. Gitu. Nah memang yang paling penting itu rumput. Biasanya kan kalau nggak dirawat, kalau memang dia kadang-kadang nggak passionnya, mereka tanam tinggal gitu. Nah lebih baik kalau dimungkinkan kalau Karang Taruna yang tanam itu malah jadi nggak terawat, lebih baik diserahkan ke siapa, dikerjasamakan antara Karang Taruna dengan itu. Karena gini, teman-teman kami nih yang pembibit di Kang Bolong, dia kerjasama, bela-belain nanam, modal bibit sendiri ya Kang ya, modal bibit sendiri, nanam sendiri, ya kan. Nah dikerjasamakan sama yang punya lahan gitu kan. Nah ini kita nih bibitnya udah ada gitu, tinggal Karang Taruna tuh di desa atau di kecamatan nangkep peluangnya kerjasamakan, jadi usahanya Karang Taruna gitu. Biar yang ngerawat yang memang passionnya aja gitu, tapi nanti kita bisa ambil manfaatnya gitu kan dari penjualan buahnya. Iya. Kalaupun nggak gitu sepahit-pahitnya nih, seandainya pun kita nggak dapat apa, tapi kita sudah membantu masyarakat gitu. Itu udah subhanallah kan, suatu yang bermanfaat gitu. Syukur-syukur kita bisa mengambil manfaat dari itu juga. Oke.
Perkenalkan saya Asep atau Gaper, perwakilan dari Kecamatan Cisarua. Mungkin ada salam juga dari Pak Ketua, tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lain. Jadi ini yang mau saya iniin sih, tanyakan di sini. Itu kan tadi ada karena kan di sini nggak ada pelatihan ya. Jadi mungkin kita bisa nggak untuk minta berupa PDF-nya untuk sistem-sistem kayak tadi tuh, misalkan cara penanamannya mulai dari 50 kayak gitunya sih. Jadi emang sih dari awal kita pembentukan itu tuh emang udah ada rencana. Jadi rencananya itu kita pengen bikin sarana pertanian edukasi namanya. Mungkin pas kebetulan ini ada program seperti ini, kami sangat menyambutnya. Jadi sih program edukasi itu tuh, jadi emang kita di satu tempat, nanti di situ tuh ada mungkin salah satunya kayak gini, ada alpukat, dan nanti kita akan mengundang dari setiap desa itu untuk belajar pertanian di tempatnya si kantor kecamatan ini. Dan alhamdulillah sih kalau tempat kita udah ada, dan mungkin tadi karena tadi basicnya kita tidak ada pelatihan dulu, mungkin dengan simpelnya kita bisa minta berupa sistem cara menanamnya ini sih. Mungkin itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap turun lah. Sekarang buat tutorial untuk bikin lubang sini. Videoin nanti kirim di Videoin, kirim di grup. Siap. Tutorial. Udah ada YouTube-nya. Udah ada YouTube, ada itu. Untung tak nonton berarti kan nyawa. Linknya aja. Siap. Siap turun lain ti nama. Siap turun Kang ke Cisarua ge. Gitu. Nanti kita bisa bikinkan videonya aja kan ya, atau di YouTube juga ada, kalau apalagi kaitan dengan pembibitan, cara bikin bibit alpukat atau gimana, kita udah ada YouTube, nanti kita bisa share linknya di grup Karang Taruna.